Bisa berdoa dulu, kemudian kita menaikkan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu usulan. Ada sampah yang membuat kalian tidak nyaman untuk belajar. Silakan dicek. Dilasi mungkin. Ya mejanya dilakukan dulu, ya kalian sudah nyaman. Ya, dirapikan antara yang depan dengan yang belakang. Hari ini siapa yang belum makan? Belum sarapan? Saya. Dua, belum sarapan. Yang sudah sarapan, angkat tangan. Semua sudah sarapan. Sekarang Pak Aris tanya, minggu kemarin materinya sampai di mana? Protein itu ada apa saja? Ada protein hewani, ada juga protein nabati. Apakah fungsi dari protein? Fungsi protein apa? Sebagai zat pembangun bagi siapa? Bagi tubuh kita, ya. Makanya kalau anak kecil seusia kalian itu akan lebih baik jika mengkonsumsi protein yang apa ini? Yang banyak atau yang cukup? Yang cukup, ya. Jadi kalau terlalu banyak juga tidak baik, kalau kurang juga tidak baik. Yang baik itu yang mana?
Ya, cukup yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Cukup itu berarti sesuai dengan kebutuhan kita ya. Menghitung protein kemarin sudah diberi pembelajaran dengan Bu Esti. Baru mengenal macam-macam ya. Besok kalian akan berproses menghitung kebutuhan protein bagi tubuh itu berapa persen sih dari berat badan kita. Antara orang yang satu dengan yang lainnya sudah pasti akan Pak Aris dengan kalian kebutuhan proteinnya juga kan. Itu tentang protein. Jadi kalau tadi pagi kalian sudah sarapan, itu juga berarti kalian sudah memperhatikan kebutuhan gizi atau kebutuhan sudah makanan dari tubuh. Biar apa? Biar di kelas itu jalan. Jangan tidak. Apa lagi? Tidak lemas. Siang-siang, kamu apa? Belum sarapan. Kalau yang ekstrim tadi sampai ya bisa. Kenapa? Saya belum sarapan. Itu kan ya. Tidak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa di depan? Vitamin dan mineral. Tapi nanti kita akan terlebih dahulu fokus ke dalam vitamin. Tujuan dari pembelajaran kita ada banyak hal yang harus kita lakukan, yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan zat gizi, sumber zat pengatur, terutama apa gizinya. Kemudian siswa mampu menjelaskan fungsi zat pengatur. Kemudian kalian diharapkan mampu menemukan karakteristik vitamin yang baik bagi tubuh kita. Kemudian kalian mengetahui ciri-ciri. Oh, vitamin A. Vitamin apa saja yang sudah kalian kenal? Ada banyak vitamin ya. Kemudian kalian mampu menjelaskan prosedur pencegahan. Ini ada A, B, vitamin C, D. Fungsinya untuk siapa tadi? Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham tentang vitamin dari video yang saya tampilkan barusan? Berdasarkan jenisnya ada berapa macam? Ada berapa? 2 macam. Apa itu? Vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Oke. Nanti kita akan membahas vitamin yang larut dalam lemak terlebih dahulu. Ada apa saja? Vitamin apa? A, D, E, K. Berarti ada 4 jenis
vitamin yang harus di dalam lauk. Nah, Pak Aris akan membagi 4 kelompok. Ada kelompok A, kelompok D, kelompok E, dan kelompok K. Kemudian kalian berdua akan saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Tugasnya, ya, nanti kalian menentukan atau mencari sumber vitamin A itu didapat dari mana saja. Vitamin A dari mana? Kemudian fungsinya untuk apa? Setelah dapat fungsinya, terus kalau kekurangan vitamin ini akan mengalami apa? Penyebabnya apa? Itu jelas ada 3 soal ya berarti. Yang pertama adalah mencari sumber, kemudian yang kedua fungsi dari vitamin, terus yang ketiga kekurangan, akibat kekurangan vitamin. Saya minta berhitung dari depan ya, 1 sampai 4. Nomor 2 jenisnya dengan nomor 2, nomor 1 dia dapat ya bari sesuai dengan nomor yang nomor 1 ya dapat 2. Bisa dipahami? Oke, mulai dari Mas siapa? Mas Damian, nomor 1, 3. Oke, silakan kalian berkelompok. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, kemudian nomor 3 dengan. Silakan kalian berdiskusi dalam kelompok itu. Jadi nggak diam aja, tapi yang dibahas adalah tentang materi. Gangguan penglihatan, bahkan butaan pada anak, mengganggu perkembangan janin, timbulnya masalah pada Ada pertanyaan tentang kalimat? Sumbernya tadi dari apa saja? Ya. Apa lagi? Wortel. Siapa yang tidak suka makan wortel? Siapa yang tidak suka? Ya. Fungsi wortel itu apa? Kesehatan mata, vitamin A ya. Tadi fungsinya untuk menjaga kesehatan mata. Jadi kalau kalian ada masalah dengan gangguan mata kalian, perlu kalian lihat pola makan kalian. Sudahkah mengandung vitamin A selama? Sudah belum? Sudah? Wortel sudah makan? Sudah. Terus tadi apa tadi? Hati, keju, susu. Itu baik untuk kegiatan. Terus
Akibat kekurangan vitamin A tadi apa? Jerawatan. Sama lagi. Mengganggu janin. Nah, itu nanti akibatnya. Terus masalah penglihatan juga akan pasti akan terganggu ya. Jadi jangan konsumsi. Itu tentang vitamin A jauh. Kemudian vitamin D. Vitamin D adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon, dikenal juga dengan nama kalsiferol. Sumber vitamin D: sinar matahari, minyak ikan, ikan salmon, tuna, susu, sereal, telur, jamur, udang. Fungsi vitamin D yang pertama menjaga kekebalan tubuh, yang kedua mencegah kanker payudara, yang ketiga meremajakan kulit, yang keempat mengobati penyakit osteomalacia, yang kelima mencegah rakitis bagi anak-anak. Akibat kekurangan vitamin D, tulang menjadi rapuh, mudah depresi, risiko untuk terkena penyakit kanker lebih besar, mengganggu kemampuan otak hingga menyebabkan pikun, meningkatkan risiko penyakit jantung dan risiko impotensi pada pria. Akibat kelebihan vitamin D: mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan, gagal ginjal, sakit perut, sembelit dan diare, peningkatan kalsium dalam darah, tulang copot. Yang ketuanya kelompok kami Saudi, ketuanya Nadi, sekretaris Lauren, Saudara Siska. Ada yang mau tanya? Banyak kan? Ya? Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan. Terima kasih, kita kasih plus. Oke, vitamin apa tadi? D. Sumbernya apa? Sinar matahari, susu, salmon, tuna, sereal, Telur. menjaga kekebalan tubuh, Perkembangan apa? pertambahan otak, mencegah penyakit kanker Jadi, payudara. vitamin D itu fungsinya adalah untuk menjaga kekebalan tubuh, salah satunya kemudian perkembangan otak. Akibat dari kekurangan vitamin D tadi sudah disampaikan, Depresi. depresi dalam waktu dekat ya, terutama depresi. Kemudian akan mengalami bengkok tulang, ya. Karena apa? Pernah lihat orang jalan membentuk bengkok? Itu salah satunya adalah kekurangan vitamin D. Makanya kalau kalian besok ini kan calon bapak dan calon ibu, calon suster ya. Ketika sudah melahirkan atau punya tetangga, mereka akan memberi konsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Salah satunya adalah minyak ikan. Siapa yang masih ingat waktu kecil dibawa ke bidan atau ke posyandu, suruh makan minyak ikan, Terus dapat apa? Makroni, Pak. dapat selamat kuning sama bubur kacang hijau ya. Ya. Terus dikasih apa lagi? Roti. Roti. Terus ketika SD, Susu. pernah? Kasih susu. Susu. SD pernah ya? Nah, Kasih minyak ikan, suruh makan, suruh minum minyak ikan. Tuh. Kemudian tadi disampaikan ada salmon. Salah satunya adalah ikan salmon. Itu baik untuk kecerdasan perkembangan otak. otak. Makanya anak kecil itu yang sering makan salmon, mereka akan lebih cerdas biasanya. Tetapi ikan salmon juga mahal. Ikan salmon berapa? Satu potong itu kecil aja itu sekitar 50.000. Mungkin sekitar ya 100 gram atau berapa? 100 gram, 150 gram itu sekitar 1 kilo, berarti paling tidak 500 sampai 600.
besok kalian sudah kegiatan itu silakan. Salah satunya adalah tadi akibat dari kekurangan vitamin D adalah tadi menjadi Kemudian ada osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Pembengkokan tulang belakang ya. Tulang belakang. Orang gampang apa kalau kena osteoporosis? Ini biasanya dialami siapa? Nenek-nenek dan kakek-kakek. Tetapi sekarang ini tidak hanya nenek-nenek dan kakek-kakek yang tapi Pengertian dari vitamin E adalah jenis vitamin yang larut dalam lemak dan mempunyai efek antioksidan. Sumber vitamin E terdapat pada makanan segar seperti buah-buahan yang belum diolah. Contohnya almond, bayam, alpukat, brokoli, lobak hijau, minyak, biji gandum, kacang, hazelnut, mangga, tomat. Akibat kekurangan vitamin E menyebabkan kerusakan syaraf otak yang mengakibatkan Anda tidak bisa merasakan tangan dan kaki, kehilangan kontrol gerak tubuh dan sistem yang lemah. Katarak, resiko kehilangan prematur, gangguan kesehatan kulit, meningkatkan risiko kematian. Fungsi vitamin E adalah perkembangan tubuh organisme, mempengaruhi dalam kekuatan struktur dalam tubuh, pertumbuhan sel, kesehatan mata dan kesehatan kulit. Terima kasih. ada pertanyaan? Kita kasih terus untuk oke, sekalian kelompokkan terakhir. Kita maju nanti kita bahas ini dan bahas ini. Selamat pagi Pak Aris dan teman-teman. Amin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari vitamin K. Sumber dari vitamin K, sayuran udang hijau, natto atau fermentasi kedelai, daun bawang, kembang kol, kubis, brokoli, susu, fermentasi, tuna, mentimun, basil kering. Fungsi vitamin K kesehatan kembang akibat kekurangan apabila ada luka darah sulit membentuk karena fungsi vitamin K untuk pembekuan darah gangguan pencernaan pada wanita hamil kekurangan vitamin K dapat menyebabkan pendarahan menurunnya kekebalan tulang. Fungsi vitamin K kesehatan tulang, fungsi kognitif otak, kesehatan jantung. Kemudian dari kami ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Diri ya. vitamin E adalah jenis vitamin yang larut dalam lemak dan mempunyai efek Antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan. Nah, kekebalan tubuh siapa? Tubuh kita. Kemudian vitamin E adalah vitamin K. Tadi vitamin K. Vitamin K merujuk pada sekelompok vitamin biofluid dan hidrobiologik yang dibutuhkan untuk konsentrasi pasca transplantasi dari berbagai macam protein seperti dalam proses pembekuan darah. Translasi, apa itu translasi? Semua macam jenis apa tadi? Disebutkan semua jenis macam protein harus melakukan translasi. Mereka melakukan translasi. Apa itu ya translasi? Fungsinya adalah untuk apa ya vitamin K? Untuk pembekuan. Ada yang pernah terluka karena tergores pisau.
Ketika kena pisau keluar apanya? Nanti akan apa? Membeku. Tetapi ketika kalian mendapati seandainya Paris kena pisau, kemudian darahnya tidak mengalir, tidak berhenti mengalirnya atau netes, terus itu namanya Paris kurang vitamin. Vitamin K. Karena apa? Tidak membeku, proses membeku darah itu lambat. Netes terus. Tanda-tanda orang ciri-ciri kekurangan vitamin. Kalau vitamin E tadi fungsinya untuk vitamin E antioksidan, bahan tubuh, pertumbuhan sel. Jika sel tubuh kita rusak ya harus segera dicegah. Ada 4 jenis vitamin yang larut di dalam air. Ada A, ada D, kemudian ada apa? E, kemudian ada A. Siapa yang mengkonsumsi? Kita itu siapa? Manusia. Anak, dewasa, lansia. Apakah semua boleh mengkonsumsi ini? Boleh. Tapi kita lihat lagi porsinya. Ketika porsi kita sudah protein dan vitamin banyak, ketika kita mengkonsumsi seumuran kalian, vitamin dan proteinnya banyak. Tetapi ketika sudah jadi tinggi, jadi yang perlu tidak vitamin dan secukupnya saja. Itu saja ya. Harus di siapa yang menjawab duluan nanti? Nomor 1 yang di jawabannya tidak sesuai. Vitamin A, vitamin D, vitamin D. Dan semua ya. Kemudian nomor 2, siapa membacakan? Coba. Bacakan nomor 2 ya. Oh, kekurangan vitamin apa? Vitamin D. Ada yang tidak menjawab D? Betul. Cuci tangan. 1. Jawabnya apa? Ya. Kalau kata tadi apa? 2. Terus nomor 3. Mas ini. Ya, ini. Sebutkan jenis vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ada berapa? Ada 4. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ada yang menjawab di luar itu? Ada. Apa? Mencegah badan tubuh. Mencegah jerawat muncul. Tapi akan lebih tepat adalah penglihatan. Kemudian nomor 4 pojok sana yang bacakan. Vitamin K adalah darah urusan itu. Ketiga salah satu tandanya. Dari 5 soalnya yang benar semua benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. SMK bisa, SMK bisa, SMK bius. Oke. Ya, siap. SMK bisa. SMK bisa. SMK bius.